时就能解救战斗，是一个难啃的老婆。Goblok. Itu wah. Tuh nek baru mulai mbok pilih yang enak tuh loh. Bentar. Film apa hari ini? Hacker. Oke. Kalau bahas hacker, kadang saya merasa jadi seorang hacker jenius. Pas dulu telepon pakai pagar 31 pagar, biar nomor telepon saya nggak ketahuan teman. Ya skill itu zaman dulu udah termasuk top 1 ilmu yang dicap paling sangar di pertemanan SD saya. Ya Allah, pagar 31 pagar, lama sekali. Widudu ini kayaknya kebanyakan gula ya, nulisnya ngawur ya. Udah gini, biar saya benerin dulu. Hacker itu biasanya mereka ini selalu identik dengan topeng vendetta dan pakai hoodie. Hacker juga kadang bekerja untuk menyerang instansi pemerintah. Ya contohnya kan ya ada yang kemarin tuh yang jualan data. Itu kalau hacker yang sangar. Tapi gimana kalau hackernya wibu? Yang ngeliat cewek pakai baju murid Jepang, surotonya auto berdiri tegak menantang. Penasaran? Lebih baik jangan sih ya. Tapi jadi begini ceritanya. Gamer, wibu, dan nganggur. Begitulah deskripsi singkat dari seorang pria bernama Haoming. Mas-mas ini sangat mendalami perannya, bahkan dalam urusan mencari cinta. Mas Haoming mencarinya dari friendlist gamenya tadi. Tapi perjalanan Mas Haoming memburu cintanya tiba-tiba terhenti saat ada seorang daftar teman gamenya yang kehilangan HP. Sebagai pria yang ingin mengayomi lawan jenisnya, Haoming segera menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Dengan hanya berbekal ciri-ciri yang ia baca tadi, Haoming dapat dengan mudahnya menemukan siapa yang mencuri HP friendlist gamenya tadi. Haoming bisa sejago sekarang tentu bukan karena kebetulan semata. Haoming adalah mantan juara 1 kompetisi hacker dari seluruh dunia dengan nama samaran Pirate Captain. Haoming berhasil unggul setelah berjibaku melawan hacker lain dengan nama samaran Zebra. Haoming sengaja tak melanjutkan karirnya sebagai hacker profesional karena ia lelah dan memilih slow living lalu menjadi orang baik yang ada di balik monitor saja. Keseharian Haoming kalau nggak di rumah ya paling keluar main skateboard. Sekalian beli jajan di minimarket dekat rumahnya. Saat di minimarket, Haoming kaget melihat seorang wanita dengan dandanan mirip pelajar Jepang. Iya, persis seperti fantasinya Mas Haoming selama ini. Haoming tentu salting melihat wanita cantik memandanginya. Apalagi saat wanita itu kian mendekat tangannya. Haoming yang tidak ingin terlihat gugup mencoba tetap stay cool. Saat wanita cantik tadi membayar susu yang ingin ia beli, ternyata kode QR-nya error. Dan ia tidak membawa cash sama sekali. Disitulah saat yang tepat untuk pria dingin dan misterius seperti Haoming beraksi. Ia langsung bilang pada mbak kasirnya, "Biar aku aja yang bayar ya mbak." Wanita cantik tadi bernama Suyi. Suyi terus mengucap terima kasih pada Haoming. Namun ia juga heran kenapa m-bankingnya error seperti tadi. Jiwa pahlawan Haoming kembali muncul untuk bantu Suyi. Tapi sayangnya Suyi bukanlah orang baik. Ia justru menempelkan sebuah kamera di tas milik Haoming. Dan sayangnya Haoming tak mencurigai itu sama sekali dan justru minta WhatsApp Suyi. Dan iya, Suyi ini bekerja untuk seorang hacker lain, sekaligus kekasihnya, Kiao. Mereka berdua adalah hacker paling ganas dan paling ditakuti di seluruh dunia. Biaya untuk mereka menyewa rumah juga tidak murah. Dan salah satu pengusaha yang menggunakan jasa mereka adalah Tuan Mori, bos mafia Jepang yang paling berbahaya. Tuan Mori baru saja menggunakan jasa Suyi dan Kiao untuk menghabisi bisnis judi online paling sukses di Hong Kong. Mereka retas sistem bisnis itu. Bahkan Kiao juga memeras salah satu investornya dengan hanya dalam tempo 7 detik saja, Kiao berhasil menyikat 4,1 miliar rupiah. Dan tidak hanya itu, Kiao merusak sistem judi online-nya dan membuat semua pemainnya jackpot dan mendapat max win. Untuk misi selanjutnya, Tuan Mori meminta Kiao untuk membobol sistem dari perusahaan keamanan cyber bernama Oasis.
perusahaan yang nyaris tak memiliki celah sedikit pun dalam urusan keamanan. Dan sebelum misi ini dimulai, Kiao memberi Suyi sebuah cincin yang tertanam chip sebuah GPS. Suyi sempat terlihat kecewa karena ia kira itu adalah cincin untuk melamarnya. Sayang sekali Mbak Suyi. Nggak apa-apa, kadang pria itu banyak yang nggak peka. Hei! Sementara itu, Homing memang seorang wibu sejati, dan kegiatannya hari ini adalah berkumpul dengan para spesies yang sama dengannya. Tapi Homing agak kaget saat ada seseorang yang memanggil namanya dan mengaku sebagai teman sekelasnya. Pria matang yang ngaku-ngaku jadi teman Homing ini ternyata seorang polisi. Dan ia memberitahu kalau ada kamera di belakang tasnya. Pak polisi ini bernama Pak Chow. Homing tadinya tidak mau mendengar apapun yang Pak Chow bilang. Tapi saat Pak Chow menyebut nama zebra, barulah Homing tertarik mendengarnya. Pak Chow akhirnya bilang apa tujuannya menemui Homing. Itu karena kepolisian sedang butuh bantuan dari Homing untuk menangkap orang di balik akun zebra. Tapi Homing nampak tak tertarik sama sekali dengan tawaran itu dan memilih segera pergi. Namun Pak Chow tentu saja memaksa. Dia lalu memberi kartu namanya, tapi dengan cara ya lihat aja sendirilah. Sesampainya di rumah, Homing mengecek apa yang ada di balik kamera pengintai yang menempel di tasnya. Tapi saat Homing sedang mencari siapa orang yang mengintainya, tiba-tiba sebuah pesan datang dari akun bernama Zebra. Dia menanyakan bagaimana kabar dari Pirate Captain. Zebra juga menyampaikan pesan kalau mereka akan segera berjumpa dalam waktu dekat. Homing tentu panik membacanya, terlebih lagi saat semua komputer dan laptopnya terjangkit virus yang dikirimkan oleh orang di balik akun Zebra itu. Dari situlah Homing teringat kartu nama Pak Chow dan segera menghubunginya. Dan iya, Homing akhirnya menerima tawaran dari Pak Chow tadi. Kini Homing dilatih fisik dan mentalnya. Karena Zebra bukanlah hacker biasa. Ia memiliki kemampuan bertarung di atas rata-rata. Jadi Homing harus mengimbangi kemampuannya. Pak Chow juga menjelaskan kalau orang di balik akun Zebra ini bernama Kiao. Tapi di tengah latihan yang Homing lalui, ia tiba-tiba mendapat pesan suara dari Suyi yang ingin bertemu lagi dengan Homing. Tanpa berlama-lama, Homing tentu segera berangkat untuk menemui wanita pujaan hatinya. Suyi saat ini sedang berada di salah satu mall paling mewah di kotanya. Dengan langkah agak ragu, ia mulai memasuki hotel itu. Dan betapa tegaknya Suroto milik Homing saat melihat Suyi berpakaian seperti pelajar Jepang. Seperti ini. Disinilah jebakannya dimulai. Kiao datang lalu memaksa Homing untuk meretas salah satu e-wallet bernama Paipi. Dan Homing harus bisa melakukannya hanya dalam waktu 1 menit saja. Dengan kepalanya yang sudah ditodong pistol, Homing tak bisa lagi berbuat banyak dan terpaksa melakukannya. Tapi sayang, mustahil bagi Homing bisa meretas dalam waktu sesingkat itu. Ia menyerah tanpa berhasil melakukannya. Dan iya, itu memang jawaban yang Kiao inginkan. Karena ia tahu meretas sistem sesulit itu tidak bisa dilakukan sendirian. Jadi Kiao kini memaksa Homing untuk masuk ke dalam timnya. Sistem keamanan di perusahaan Paipi juga dijaga dengan sangat ketat. Sistem keamanan cyber mereka dijaga selama 24 jam. Dan dilakukan secara bergilir tiap 4 jam sekali. Keamanan cyber mereka menggunakan sidik jari dan sensor mata, jadi tentu tak mudah untuk meretasnya. Tapi tak mudah bukan berarti tidak mungkin, terutama bagi Kiao yang sudah terbiasa melakukannya. Kiao lalu menyusun rencana. Pertama, ia meminta Suyi untuk berpura-pura memberi cookies kepada 3 penjaga cyber yang baru saja ganti shift. Di sanalah sensor mata dan sidik jari mereka diambil. Setelah bungkus makanannya dibuang, lalu tugas Kiao dan Homing untuk mengambilnya dan menerapkan sampel yang ada untuk keperluan hacking mereka. Dan benar saja, kemampuan Kiao yang dipadukan dengan Homing menjadi sebuah kombinasi hacker paling jenius yang pernah ada di dunia ini. Yes! Mereka baru berhasil login, dan kali ini tugas Kiao untuk meretas sisanya. Rencana untuk meretas Paipi sukses besar dan berhasil membuat sisi perusahaan kalang kabut dibuatnya. Apalagi 3 petugas cyber mereka juga sakit perut karena cookies yang diberikan oleh Suyi tadi.
Jadi semakin mudah bagi Kyo dan Hao Ming untuk mengacak-acak sistem yang ada. Setelah semua misi berjalan dengan mulus, saatnya bagi mereka untuk meminta tebusan senilai 16 miliar rupiah dan harus ditransfer saat itu juga. Bos Pepi pun tidak bisa berbuat banyak dan memilih untuk segera mentransfer uang yang diminta oleh hackernya. Hao Ming ingin merayakan kesuksesan mereka dalam misi tadi bersama Kiao. Tapi sayangnya respon dari Kiao tidak baik sama sekali. Kiao justru ingin menyakiti Hao Ming. Dan iya, apa yang Hao Ming rasakan sejak pertama kali bertemu Suyi kembali hanyalah sebuah ilusi. Ilusi yang sengaja dibuat oleh Pak Chow dan tim dokternya untuk mengetahui titik ketakutan apa yang ada di diri Hao Ming. Berbekal hasil ini, Pak Chow dan tim dokternya akan menggembleng Hao Ming untuk berhasil jadi agen khusus kepolisian untuk menangkap Kiao dan juga Suyi. Pak Chow juga menyiapkan semacam flash disk yang sudah dirancang mirip seperti Luffy. Barang itu akan berfungsi untuk Hao Ming jika nanti sedang dalam kondisi darurat. Ia bisa segera menghubungi Pak Chow dengan HP siapapun menggunakan barang semacam flash disk ini. Hao Ming masih bingung dengan yang terjadi tadi. Apakah itu mimpi atau hanya kenyataan? Dia coba memastikannya dengan menghubungi Suyi kembali dan berniat untuk mencari di mana lokasi Suyi sekarang. Namun saat Hao Ming mencarinya, tiba-tiba GPS Suyi berpindah jauh dari kota Shanghai. Tapi itu semua hanyalah trik yang sudah Suyi rencanakan. Zebra dan Pirate Captain kini berada di satu mobil yang sama. Kedua hacker yang dulu bertarung secara online kini bertemu secara langsung dan dipaksa menjadi satu tim untuk mengikuti misi Kiao. Misi pertama mereka adalah pergi ke bandara. Karena mereka harus terbang ke Kuala Lumpur sekarang juga. Segala keperluan termasuk baju dan paspor telah disiapkan oleh Suyi dan Kiao. Tapi ada satu yang perlu Hao Ming buang, yaitu HP-nya. Karena Hao Ming tak boleh membocorkan informasi ini kepada siapapun. Jadi HP miliknya harus segera dihancurkan. Saat sampai di bandara Kuala Lumpur, pandangan Hao Ming teralihkan pada seorang anak kecil yang dititipi HP oleh ibunya. Hao Ming segera ke sana dengan alasan mencari komik One Piece edisi bahasa Inggris yang sangat langka. Hao Ming lalu masuk dan memaksa anak kecil tadi untuk pinjam HP-nya sebentar. Hao Ming pun menghubungi Pak Chow dan memberitahu di mana posisinya sekarang. Tapi Kiao telah mencurigai itu semua dan meminta Suyi untuk menjemput Hao Ming segera. Oh lah Ming pekok. Sampailah mereka ke base camp yang telah disiapkan oleh Tuan Mori. Di rumah itu telah terpasang kamera CCTV yang akan selalu bekerja untuk mengawasi mereka. Dan sudah pasti orang yang mengawasinya adalah Tuan Mori. Malam harinya, Tuan Mori mengundang Kiao dan Hao Ming ke rumahnya. Hao Ming hanya bisa ngangong selama di sana. Hingga akhirnya, Kiao memperkenalkannya pada Tuan Mori. Dalang dari rencana peretasan perusahaan Oasis. Mori meminta keduanya bekerja sama dengan baik. Oasis adalah salah satu perusahaan dengan keamanan paling ketat yang ada di dunia. Dan mereka harus menyelesaikan tugasnya sebelum aplikasi Oasis versi 2 dirilis penuhnya. Hao Ming pun mencari segala cara untuk melaporkan kejadian ini pada Pak Chow. Berbekal HP yang diberi oleh Kiao dan flash disk Luffy dari Pak Chow, Hao Ming pun menceritakan segala yang ia dengar tadi pada pihak polisi. Usaha untuk meretas Oasis tentu tidak akan berjalan mudah. Terlebih lagi server utama mereka hanya bisa dikontrol dari dalam gedung Oasis. Jadi mereka pun menyusun maket gedung Oasis dan membuat rencana bagaimana mereka nanti masuk ke dalam sana. Terlebih lagi, tempat menuju server utama dilindungi oleh sebuah medan magnetik yang sangat kuat. Jadi chip, HP, laptop, flash disk atau apapun yang sejenis bisa hancur jika melewati medan itu. Tapi Kiao tidak habis akal. Ia akan menginstal virus paling sederhana secara manual dari komputer server utama. Jadi yang terpenting kali ini adalah mencari cara untuk masuk ke dalam gedung itu dulu. Hao Ming lalu mengumpulkan banyak suara dari wawancara CEO Oasis yang bernama Pak Shinri. Mereka akan memanipulasi suara dari Pak Shinri untuk bisa masuk ke dalam gedung utama perusahaan. Setelah semua dirasa siap, Kiao dan Suji langsung memulai aksinya. Mereka berlagak seperti akan melakukan penelitian sistem keamanan
Namun para satpam ini tentu tidak membiarkan begitu saja dan menunggu izin dari Pak Shinri. Di saat itulah Ho-ming beraksi dan seakan-akan menjadi Pak Shinri yang mengizinkan Kiao dan Su-yi untuk masuk. Medan magnetik yang menjadi penghalang terakhir dari rencana mereka berhasil dilewati dengan mudahnya. Kiao berkomunikasi dengan Ho-ming menggunakan HP jadul yang tidak menggunakan chip sama sekali. Jadi alat itu bisa lolos dari medan magnetik tadi. Tugas Ho-ming di sini adalah membobol kode keamanan server utama. Dan setelah berhasil masuk, Kiao lalu menginstal virus sederhana yang akan ia pasang secara manual. Keesokan harinya adalah hari perilisan Oasis versi kedua. Pak Shinri berkuar-kuar bahwa inilah sistem keamanan paling mutakhir yang pernah diciptakan umat manusia. Namun di tengah acara itu, anak buah Pak Shinri mendapat info kalau Oasis kehilangan hampir seluruh datanya karena virus. Kabar itu didengar Pak Shinri saat jeda acara, dan itu membuat Pak Shinri marah besar. Pikiran Pak Shinri kian diperparah saat Kiao datang dan bilang kalau perusahaan Oasis harus dijual dengan nilai rendah pada Pak Mori. Kalau Pak Shinri menolak, maka virus itu akan makin diperluas oleh Kiao. Jadi mau tidak mau, Pak Shinri harus menerima itu. Dan saat Shinri kembali masuk acara perilisan Oasis versi kedua, ia mengumumkan kalau perusahaannya telah dijual kepada Tuan Mori. Dan ternyata misi ini hanyalah awal dari segala rencana busuk Tuan Mori. Pak Shinri diantar ke mobil yang sudah diisi oleh orang suruhan dari Tuan Mori. Dan pada malam harinya, Tuan Mori datang ke acara penyambutan dirinya sebagai CEO baru perusahaan Oasis. Berbagai investor dari Eropa datang juga dan memberi selamat pada Tuan Mori. Lalu setelah acara sambutan selesai, anak buah Tuan Mori mengundang salah satu sekretaris investor yang datang ke sana. Namanya Franz. Dialah sekretaris eksekutif David Lee, Presiden Forum Ekonomi Eropa, sekaligus pemilik perusahaan IT yang ada di Swiss. Mori tahu kalau para investornya harus datang di Forum Ekonomi Tahunan yang ada di Swiss setelah acara ini. Dan Mori meminta pada Franz untuk mengatur bagaimanapun caranya agar semua investor berada dalam satu pesawat saat perjalanan ke Swiss. Sebagai bayarannya, Franz ditawari seluruh cadangan emas batangan yang ada di perusahaan bos miliknya jika misi ini berhasil. Dan ini bukanlah sebuah tawaran, alias Mori memaksa Franz untuk melakukannya. Sementara itu, Kiao, Su-yi, dan Ho-ming sedang mengadakan makan malam atas kesuksesan mereka, sekaligus merayakan ulang tahun Ho-ming. Kiao dan Su-yi bahkan memberi kado komik One Piece edisi bahasa Inggris, komik yang selalu didam-idamkan oleh Ho-ming. Dan kado itu adalah ide yang asalnya dari Su-yi yang memperhatikan betul apa keinginan Ho-ming. Ho-ming yang senang lalu mengajak mereka bertiga untuk foto bersama. Ya hitung-hitung sebagai kenang-kenangan kalau misi pertama mereka bertiga sudah berhasil. Di tengah acara makan malam mereka, tiba-tiba Kiao mendengar sebuah berita tentang kecelakaan Pak Shinri hingga meninggal dunia. Kiao tersadar kalau ini bukanlah kecelakaan, tapi merupakan bagian dari rencana busuk Tuan Mori. Kiao terus memikirkannya hingga ke base camp. Dia juga bilang pada Ho-ming kalau mereka harus segera kabur dari sini karena Tuan Mori makin kian menggila. Namun tiba-tiba Tuan Mori datang dan bilang kalau misi mereka belum selesai sepenuhnya. Karena mereka harus membuat kode keamanan untuk versi baru Oasis sebelum rilis resmi besok. Tadinya Kiao menolaknya. Tapi saat anak buah Tuan Mori membawa cincin yang sama dengan cincin yang Kiao berikan pada Su-yi, barulah ia sadar kalau kini Su-yi dijadikan sandera oleh Tuan Mori demi memaksa Kiao dan Ho-ming untuk melakukan perintahnya. Misi Tuan Mori untuk menyatukan seluruh investornya dalam satu pesawat pun berhasil. Lalu Ho-ming dan Kiao datang mendatangi Tuan Mori dengan membawa kode keamanan yang semalam ia minta. Setelahnya Tuan Mori memeriksa hasil kerjanya. Kiao meminta Tuan Mori untuk membebaskan kasihnya sekarang juga. Sayangnya, Tuan Mori melanggar ucapannya sendiri. Ia pun memilih pergi dan meminta seluruh anak buahnya untuk menghabisi ketiganya saat itu juga.
Adu pukul dan adu tembak tak dapat lagi dihindarkan. Namun beruntung bagi mereka bertiga, karena kematian tidak mendatangi mereka hari ini. Jadi mereka masih sempat untuk kabur dan berniat segera mengejar Tuan Mori. Sementara itu, Tuan Mori sedang dalam proses menginstal kode keamanan dan akan segera merilis Oasis versi terbaru. Oasis yang dengan berbagai virus berbahaya yang ada di dalamnya. Seluruh dunia sudah menunggu rilisnya Oasis versi kedua. Dan jika orang-orang sampai menginstalnya, maka akan terjadi kerusakan yang masif pada perangkat elektronik mereka. Sayangnya, Kiao merasa kalau semua ini sudah terlambat. Dan mereka tidak akan bisa menghentikan Oasis versi terbaru untuk rilis. Kiao akhirnya jujur pada Hao Ming dan Sui. Kiao meminta mereka untuk pergi setelah semua keributan ini selesai. Karena Kiao sebenarnya adalah seorang polisi Interpol Eropa. Ia juga sudah tahu kalau Pak Cao saat ini sedang mengawasi gerak-gerik mereka. Kiao ditugaskan untuk mencari segala informasi penting tentang Tuan Mori. Sementara Sui, dia hanyalah sebuah alat yang Kiao gunakan untuk melancarkan misinya. Dan segala perasaannya pada Sui hanyalah kedok. Dan perasaan itu tidak pernah nyata adanya. Sui sakit hati mendengarnya. Ia tak siap hatinya dipermainkan seperti ini. Sui lalu minta semuanya untuk turun dan biarkan dia pergi sendirian. Sui merenungi kembali kenangan antara dirinya dengan Kiao. Ia benar-benar tak siap kalau cintanya selama ini hanyalah semu dan tak pernah menjadi kenyataan. Cincin yang Kiao berikan malam itu sempat membuat hatinya berbunga-bunga. Hingga ia sadar kalau perasaannya memang tidak pernah ada dan tak pernah hidup di hati Kiao. Sementara itu Tuan Mori kembali menjalankan misinya. Ia menghilangkan radar pesawat yang dinaiki oleh para investornya. Hal itu ia lakukan demi menunda kedatangan mereka ke dalam forum ekonomi tahunan dan membuat mata uang euro anjlok karenanya. Ia juga tak segan menghabisi bawahan yang membantah idenya ini terlalu berbahaya. Kiao dan Hao Ming tak bisa terus diam. Mereka kembali ke kantor Oasis dan mencoba memaksa masuk dengan menghajar seluruh pegawai keamanan yang ada. Sayangnya, salah satu petugas keamanan masih sempat mengirim sinyal bahaya pada anak buah Tuan Mori dan membuatnya segera bergerak cepat untuk datang ke kantor Oasis. Hao Ming masih berusaha untuk mencari siapapun yang belum mengupdate Oasis dengan versi terbaru. Karena ia yakin orang itu sudah pasti adalah Tuan Mori. Dan setelah mereka berhasil menemukannya, Kiao langsung meminta bantuan pemerintah untuk segera menyergap lokasi itu. Misi kabur Kiao dan Hao Ming berjalan mulus. Anak buah Tuan Mori datang terlalu lama. Dan justru Sui lah yang datang tepat waktu untuk menyelamatkan dua partnernya. Hao Ming akhirnya berhasil menemukan posisi Tuan Mori dan meminta Sui untuk segera mengejarnya. Mobil Tuan Mori kali ini sudah berada di pandangan mereka. Tak hanya beradu cepat, Tuan Mori dan Hao Ming juga beradu skill dalam meretas sistem lalu lintas kota. Tapi kali ini, skill Hao Ming berhasil menang. Mobil mewah milik Tuan Mori berhasil dikontrol melalui HP-nya dan membuat kecelakaan pun tidak dapat terelakkan lagi. Tuan Mori berniat segera kabur. Ia bahkan menembaki secara asal-asalan agar tidak ada yang bisa mengejarnya. Sialnya, justru Sui lah yang menjadi korbannya. Ia tertembak tepat di jantungnya. Kiao dan Hao Ming segera datang untuk memeriksa keadaan Sui. Di nafas-nafas terakhirnya, Sui dengan terbata-bata membahas liburan impiannya bersama Kiao. Liburan yang takkan pernah bisa terwujud sampai kapanpun. Kiao marah besar. Ia tak terima kekasihnya harus dihabisi oleh mafia brengsek seperti Mori. Ia segera berlari dan mengejar Mori. Ia akan membalaskan dendamnya malam itu juga. Karena nyawa harus dibalas dengan nyawa. Mereka berlari sekuat tenaga dan terus berjibaku menghindari tembakan-tembakan dari Mori. Bahkan Kiao dan Hao Ming rela untuk lompat ke bagian belakang kereta agar tidak kehilangan jejak dari Mori.
Setelah mati-matian mengejar Mori, akhirnya mereka berdua berhasil menyergapnya. Mori mengancam untuk menembak mereka satu demi satu. Tapi Kiao tahu kalau peluru yang ada di dalam pistol Mori hanya tersisa satu. Jadi mereka berdua segera maju untuk adu pukul dengan Mori. Dan peluru terakhir pun justru terkena di kaki Mori sendiri. Dan itu membuatnya tumbang di tangan Kiao dan juga Homing. Kiao lalu meminta Homing untuk segera mengambil HP milik Mori dan mengaktifkan kembali sinyal penerbangan para investor Oasis, yang sekaligus juga menyelamatkan mata uang euro dari kekacauan yang telah Mori rencanakan. Sekarang, misi Kiao telah sukses. Dia telah membayarkan balas dendamnya dengan lunas. Tapi dengan sebuah lubang besar di hatinya. Kiao memang telah membohongi Sui. Tapi perasaannya itu nyata. Dia sendiri yang membuat sakit hati Sui, hanya agar Sui marah dan pergi jauh dari masalah mereka. Hanya agar Sui aman di luar sana nanti. Namun entah kenapa Sui kembali. Kiao senang sekaligus takut. Selama misi terakhirnya, Kiao selalu berharap Sui tidak berbuat nekat. Tapi rasanya, Tuhan selalu mengambil orang-orang baik lebih cepat. Dan dengan segala penyesalan dan permintaan maaf, Kiao menaruh bunga di makam Sui. Homing yang datang pun menaruh permen kesukaan Sui dan foto mereka bertiga. Permen sebagai tanda kalau Homing pernah mencintai Sui. Dan foto mereka bertiga sebagai tanda kalau Homing telah memilih pertemanan di antara mereka bertiga dibanding cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Mungkin Homing memang tak sempat menyatakan cintanya. Tapi sekarang dia lebih bersyukur kalau sahabatnya masih ada di sampingnya. Saya pernah baca sebuah kalimat yang begini kira-kira isinya. Kebahagiaan dan kematian jaraknya sangatlah tipis. Dan itu persis seperti cerita Sui. Bagaimana ia yang tak pernah mengeluh dan selalu senang berada di sisi Kiao. Tapi di hari terakhirnya, ia harus dapat fakta paling menyakitkan dalam hidupnya. Makanya ya, saya selalu megang prinsip. Kalau senang ya jangan terlalu senang. Kalau lagi sedih ya nggak perlu terlalu sedih. Karena hidup ini adalah tentang keseimbangan. Kesedihan akan datang beriringan dengan kebahagiaan. Begitu juga sebaliknya. Karena yang terpenting adalah membesar rasa syukur atas apapun yang Tuhan berikan untuk hidup kita. Wih, selesai. Iya, dan sekarang Enggak, sorry. Iya, sekarang kita akan masuk ke sesi komen. Ya, kita akan melihat komen pilihan dari Widodo kali ini. Oke. Yang pertama ada dari Rina Juliana Graini. Tapi fotonya cowok. Oh, foto cowoknya ini. The best sih opening dan ending. Good job. Wah, pekerjaan Tuhan. Gak bercanda. Untuk Mas atau Mbak yang punya akun ini, kalau untuk pujiannya akan saya berikan kepada Sugeng. Karena Sugeng yang mengolah ini semua. Jadi hasil dari naskah saya cuma menceritakannya. Jadi Sugeng yang meramu ini semua menjadi sebuah video. Ya kadang-kadang ada video yang ngawur sih di editnya, cuma ya wajar. Terus yang kedua ada Sugianto. Le Bagong mana nih? Kok nggak kedengeran disebut di situ? Ini dari video Nutcracker. Le Bagong. Kalau Le Bagong itu ada. Cuma kenapa sih kita selalu pakai cerita Le Bagong? Karena sebenarnya banyak tingkahnya Le Bagong yang aneh-aneh ataupun dia kadang menceritakan hal-hal yang beneran gak sih Le ceritanya di situ. Jadi kalau kalian bertanya apakah Le Bagong ada di situ. Apakah angkringannya ada di situ. Cuma itu cerita untuk kami sendiri. Jadi ya kalian cukup tahu Le Bagong memang orang yang absurd, itu aja. Yang ketiga ada dari Aulia Ferizal. Oh ini yang itu ya, Super Thanks ya. Oh iya makasih ya.
Ya ini Mbak Mas, ini karena fotonya Mas nih kayaknya ini ya. Ya pokoknya Mbak atau Mas Aula Ferizal, terima kasih untuk 20 ribunya. Saya nggak bakal lihat nominalnya, pokoknya terima kasih. Apapun yang kalian berikan, mau itu cuma bentuk komen, itu kami sudah sangat terima kasih. Apa ini tulisannya? Jadi teringat mantan saya. Tapi alhamdulillah hari ini masing-masing dari kami sudah punya keluarga dan kehidupan sendiri. Tetap semangat reviewnya Mas, terbaik di situ. Sebelumnya makasih sekali lagi Mbak Mbak atau Mas Aulia Ferizal di situ. Apapun yang ada dalam video ini itu apresiasi besar untuk penulis dan editor saya. Apa yang saya lakukan cuma menyampaikan apa yang mereka ingin tuliskan di situ. Jadi ya saya cuma menyampaikannya dengan baik, saya menceritakan dengan baik dan biar tidak terjadi huru-hara di luar sana. Jadi ini bukan sebuah video alur film. Ini sebuah video alur yang menceritakan filmnya di situ. Karena kami nggak berani bilang kalau ini review film. Mungkin kalau review pribadi ada, cuma rasanya saya tidak bisa menghardik sebuah film mau sejelek apapun itu, mau seaneh apapun itu, pasti ada maksud untuk dibuat. Entah mungkin karena gabut udahlah bikin film di situ. Jadi sekali lagi terima kasih Mbak Aulia Ferizal. Dan itu tadi adalah 3 komen yang Widodo pilih di video ini di situ. Dan mungkin kedepannya kita bakal bikin kayak gini lagi. Nanti yang milih ada Widodo, ada Daud, ada Sugeng, ada juga saya pribadi di situ. Kalau untuk saya mungkin nanti yang saya pilih biasanya komennya agak-agak panjang, jadi nanti mungkin saya sendiri enggak deh, janganlah. Masa iya ada orang mau nontonin orang bacain komen, kan aneh ya. Konten apa itu? Oh ya, dan sorry kalau suaranya agak bindeng, ini sedang pilek ya karena cuaca sedang ekstrim-ekstrimnya di luar. Jadi buat kalian jaga kesehatan kalian baik-baik dan kalau bisa keluarin sedikit buat multivitamin, buat daya tahan tubuh dan ya usahakan masak dulu lah untuk sementara. Kalau memang nggak bisa masak, ya udah pastikan kalau kalian keluar kalian aman karena hujannya lumayan ekstrim juga. Jadi perubahan suhunya dari panas tiba-tiba dingin, sekarang jadi dingin banget di situ. Jadi ya pokoknya kalian baik-baik di luar sana karena kita sudah sampai di penghujung video. Jadi saya akan mengucapkan terima kasih. Saya dan seluruh tim Post Traffic Glory mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk kalian semua. Kalian semua buat yang udah menonton video ini sampai habis, buat kalian yang sudah memberikan komentar, buat kalian yang sudah memberikan like, terima kasih buat kalian yang juga sudah mensubscribe dan juga memencet tombol thanks ya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu Sebatin sampai ke hari ini. Karena tanpa kalian, Sebatin cuma bakal jadi channel alur film yang gitu-gitu aja, yang isinya mas-mas ngeluh soal kebijakan pemerintah yang masih ada beberapa yang aneh dan orang-orang yang masa ya orang kayak gini di pemerintahan, ya begitulah kira-kira. Dan sebelum menutup video, saya ingin memberikan sebuah pesan. Kalau kalian lagi ada banyak masalah yang itu berat banget, yang tenang, nggak perlu panik, nggak perlu buru-buru, selesaikan semua dengan kepala dingin. Ya toh, duduk, tarik nafas, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya dan Sebatin aja dulu.